Balik lagi nih, kita hari ini akan masuk ke bab 9. Nah, sebelum bab 9, aku mau jelasin dulu nih tugas bab 8. Nah, dari kalian ada gak nih yang belum kerjakan tugas bab 8? Nah, aku bakal jelasin dulu ya tugas rumah yang pertama nih. Yang tugas rumah pertama itu istilah jawaban di bawah ini. Bla 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 bla, ke, i, ho. Dawen, chang chang, bla bla bla. Han, pao, bu. Nah, nomor 1 itu jawabannya apa? Nomor 1 itu jawabannya 下课以后大文常常打球和跑步。下课以后大文常常打球和跑步。Nah, artinya setelah kelas atau setelah kelar kelas, si Tawen sering打球itu tuh bermain bola. Han, 跑步. Han dan 跑步 itu tuh bisa dibilang jogging atau enggak berlari. Nah, berarti nomor 2. Dong Ming bla 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 Huan Chang Ge bla 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 Tiao Wu. Dong Ming bla 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 Huan Chang Ge bla 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 Tiao Wu. Nah, jawabannya Dong Ming 喜欢唱歌和跳舞。Dong Ming 喜欢唱歌和跳舞。Nah, artinya si Dongming 喜欢 menyukai 唱歌 menyanyi atau bernyanyi. Han dan 跳舞 itu menari. Nah, nomor 3. Xin Mei 喜 bla 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 看电视 bla 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 喜欢听音乐。新美喜 bla 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 看电视 bla 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 喜欢听音乐。Nah, jawabannya apa nih? Jawabannya itu新美喜欢看电视也喜欢听音乐。新美喜欢 menyukai 看电视 kan tuh menonton, bisa juga melihat, menonton TV. Ye 喜欢听音乐 juga suka 听音乐 mendengarkan lagu. Nah, artinya Xin Mei suka menonton TV dan juga suka mendengarkan lagu. Ini terakhir. 大文觉得运动很 bla bla bla他 bla 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 运动。大文觉得运动很 bla 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 他 bla 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 运动。Nah, jawabannya apa nih? Jawabannya 大文觉得运动很好他常常运动。Artinya 大文觉得 Tawen merasakan 运动很好 olahraga itu sangat baik atau sangat bagus. Ta常常运动 dia sering berolahraga. Nah, itu tugas rumah yang pertama ya. Nih, tugas rumah yang kedua. Nah, buat tugas rumah kedua, di bawah ini kan kalian bisa lihat ya. Di bawah ini ada kegiatan rosa. Nah, kita harus membuat kalimat yang menggunakan 总是 常常 有时候 dan 重复. Nah, kita bisa lihat ya. Kalau misalnya untuk 常常 itu 26 sampai 40%. 重复 0%. 有时候 1 sampai 25%. Dan terakhir itu 总是 itu 40%. Nah, di sini kan ada 11%, 15%, 42%, 32%, dan 0%. Nah, kita bisa lihat nih. Kalau 15%-nya ini warna oranye. Nah, warna oranye 15% nih. 15% 有时候 masuk ke 有时候. Jadi
有时候 Rosa 会去唱歌。有时候 Rosa 会去唱歌。Kadang-kadang Rosa pergi bernyanyi atau pergi karaoke. 有时候 Rosa 会去唱歌。有时候 itu kadang-kadang ya. Kadang-kadang Rosa pergi bernyanyi atau pergi berkaraoke. Nah, buat yang 11%. 11% juga 有时候. 有时候. Merah, warna merah itu 打球. Berarti 有时候 Rosa 去打球。有时候 Rosa 去打球。Kadang-kadang Rosa bermain bola. Nah, buat dua kata ini, 打球 itu tuh bisa banyak arti ya, misalnya kayak bola basket. 打篮球 itu bermain basket. 打篮球 lalu bermain pingpong. 打乒乓球 itu artinya bermain bola pingpong. Nah, buat selanjutnya 42%. 42% itu kan dia nonton TV ya, 看电视. 42% itu masuknya di 总是. Nah, kalimat itu Rosa 总是看电视。Rosa 总是看电视。atau juga bisa bilang 总是 Rosa 看电视。总是 Rosa 看电视。Nah, buat yang terakhir itu ada 0%. 0% itu apa? 0% itu intong. Nah, Rosa itu tidak pernah pergi berolahraga. Berarti kalimatnya Rosa 从不去运动。Rosa 从不去运动。Rosa tidak pernah pergi berolahraga. Buat yang 32%, 跳舞。跳舞。Kalimatnya Rosa 常常跳舞。Rosa 常常跳舞. Artinya Rosa sering menari. Nah, itu tugas rumah pertama dan yang kedua ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bab 9. Bab terbaru nih. Bab 9 itu apa? 玩具在哪里？玩具在哪里？玩具 itu mainan. 在哪里 itu tuh ada di mana atau di mana. Nah, ini ada bacaan nih, dialog antara dua orang. Aku bakal jadi Tawen dan si Kosem bakal jadi Wen. Disimak ya baik-baik. Nah, dimulai ya guys. Aku bakal jadi Tawen, si Kosem bakal jadi Wen. 我的玩具在哪里？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有。你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面找一下。Nah, diulang lagi ya guys. Kalian harus dengar baik-baik nih. 问问我的玩具在哪里？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有。你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面找一下。Nah, itu udah ya. Nah, kita sekarang bakal coba ganti peran nih ya. Jadi aku bakal jadi Tawen, si Kasifnya bakal jadi Wen. Nah, yuk kita mulai nih ya. Aku jadi Tawen nih ya. Iya. 文文，我的玩具在哪里？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有。你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面找一下。
Nah, kita baca sekali lagi nih ya, kita ulang nih. 问问我的玩具在哪里？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有，你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面找一下。 Nah, itu untuk bacaan ya. Nanti aku bakal ngejelasin nih untuk bacaannya apa, arti bahasa Indonesianya apa. Aku bakal jelasin satu-satu nih ya. Kalian simak baik-baik nih. Yang pertama, kasih Tawon ngomong dulu tuh. Tawon nanya tuh. Wen Wen, 我的玩具在哪里? Wen Wen, mainan saya ada di mana? 我的, itu milik saya tuh ya. 玩具, itu arti itu mainan. 在哪里? Itu tuh kayak mainan aku ada di mana. Mungkin si Won Won ini mainin mainannya si Tawon ya. Masuk nih ya, kedua si Won Won jawab tuh. 在桌子上面吧。在桌子, itu artinya di meja. 上面. Nah, arti itu ada di atas meja. 在桌子上面吧. Ada di atas meja. 桌子 arti meja. 上面tuh ada arti itu di bagian atas. Arti di bagian atas meja. Atau bisa dibilang di atas meja. 在桌子上面吧. Di atas meja. Lanjutnya, si Tawon jawab lagi nih. 桌子上面、下面都没有. Artinya tuh di atas meja, di bawah meja, semuanya nggak ada. Mungkin mainannya nggak tahu nih ada di mana nih. Jadi si Tawon bingung. 桌子上面, di atas meja, 下面, di bawah meja, 都没有, semua nggak ada. Jadi nggak bisa tuh ketemu mainannya di atas atau nggak di bawah meja, gitu ya. 你的房间里面呢? Si Won Won jawab tuh. 你的房间里面呢? 你的房间, kamar kamu, 里面呢? Di dalam kamar kamu ada nggak? Gimana? Ada nggak di dalam kamar kamu? 你的房间里面呢? Ada di dalam kamar kamu nggak? Nah itu tuh ya. Untuk yang bacaan yang ini. Si Won Won ngomong nih. 你的房间里面呢? Ada nggak di dalam kamar kamu mainannya? Si Tawon jawab nih. 也没有. Juga tidak ada. Dia nggak ada di atas meja, nggak ada di bawah meja, juga nggak ada di dalam kamar. Si Tawon bingung dong. Dia bilang kayak 也没有. Juga arti ye. Juga 没有. Tidak ada. Lanjut nih ya. Terakhir nih ya. 你去沙发后面照一下。你去, kamu pergi. 沙发, sofa. 后面, belakang sofa. 照一下, cari sebentar. Kamu coba cari ke sofa bagian belakang. 你去沙发后面照一下. Kamu pergi ke sofa yang bagian belakang, kamu cari dulu sebentar. Nah itu untuk bacaan terakhir tuh ya. Aku ulang nih. 你去沙发后面. 你去沙发后面照一下. Kamu coba cari ke sofa bagian belakang. Itu tuh ya untuk bacaan terakhir. Nah aku bakal review cepat nih ya. Untuk bacaan dan artinya. Setahun nih. Pertama dia mulai ngomong. 问问我的玩具在哪里? 问问 mainan saya ada di mana? Si Won jawab nih. 在桌子上面吧. Ada di atas meja. Terus si Tawon jawab lagi tuh. 桌子上面下面都没有. Atas meja, bawah meja, semuanya nggak ada. Won jawab. 你的房间里面呢? Apa di dalam kamar kamu?
Tahun jawab. Ye meyo. Juga tidak ada. Terakhir nih, Wowon jawab lagi. Ni qu shafa hou mian, zao xia. Kamu coba cari ke belakang sofa. Itu untuk bacaan dan artinya ya. Nah, sekarang kita review bacaan terakhir kali ya. Aku sama Kak Silvi bakal baca. Ini review cepat aja nih ya. Ayo Kak Silvi mulai dari tahun. 文文，我的玩具在哪里？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有，你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面抄一下。Yuk sekali lagi yuk. 温温，我的玩具在哪里呢？在桌子上面吧。桌子上面、下面都没有，你的房间里面呢？也没有。你去沙发后面照一下。Nah, itu untuk review bacaan tuh ya. Nanti setelah bacaan ini, kan kita udah kelar soal bacaan dan review bacaan sampai kosakata sampai arti-arti dari bacaan juga kan kita udah jelasin. Nanti bakal ada lagu. Kalian coba dengerin baik-baik ya. Ini soalnya lagunya bakal berguna banget buat kalian belajar kosakata dan buat kalian belajar mendengar Mandarin. Nah, ini yang pertama penggunaan kata zai. Itu bisa diartikan sedang atau ada di mana. Nah, itu salah satu contohnya. 今天我在朋友的家看书。今天我在朋友的家看书. Hari ini aku di rumah temanku belajar. Atau hari ini saya belajar di rumah temanku. Nah, salah satu contohnya lagi. 你在干嘛？我在吃饭。你在干嘛？我在吃饭。Kamu sedang ngapain? Atau kamu lagi ngapain? Saya sedang makan. Nah, sekarang bagi vocab-vocab dari nomor 1 sampai 14. Aku bakal jelasin artinya dan cara bacanya ya. Nomor 1. 在 di mana atau di atau sedang. 没有 tidak ada. 哪里 Nah, kalau buat 哪里 itu di mana? Ada biasa orang-orang juga salah bacanya 那里 itu di sana atau di situ. Nah, kalian harus bisa bedain bacanya 哪里 dan 那里 nah itu nadanya 3. Kalau untuk di mana
nali, nali, di sana. Nali itu na-nya ada 4 ya. 4, cu, pergi. 5, zao, mencari. 上面 di atas. 下面di bawah. 后面 belakang. 里面 di dalam. 都 seluruh. 一下 sebentar. 房间 kamar. 沙发 sofa. 桌子 meja. Nah, aku bakal jelasin contoh-contoh penggunaan kalimat yang sesuai vocab dari nomor 1 sampai 14 ya. Pertama, 在 明明在饭店休息。明明在饭店休息。明明 sedang istirahat di hotel. 饭店 itu hotel. 休息 itu istirahat. Kedua, 没有虽没有看到阿强。虽没有看到阿强。虽 tidak ada melihat Acang atau虽tidak melihat Acang. Nali. Contoh kalimatnya, 你在哪里？你在哪里？ Kamu ada di mana atau kamu di mana? 去 pergi. 我要去百货。Saya ingin pergi ke mall. Mall itu 百货 mall. 上面 dan 下面。上面 itu di atas, 下面 itu di bawah. Nah, contoh kalimatnya itu 我的手机在椅子上面。我的手机在椅子上面。Atau juga bisa 我的手机在椅子下面。我的手机在椅子下面。HP ku ada di atas kursi. 椅子 itu kursi. 我的手机在椅子下面。HP ku ada di bawah kursi. Nah, selanjutnya 前面后面。前面后面 depan belakang. Nah, kalau buat contoh 前面 dan 后面, nih salah satu contohnya ya. 汽车前面有交通灯。汽车前面有交通灯。Di depan mobil ada lampu lalu lintas. 交通 itu lalu lintas. Dan itu lampu. 交通 itu juga bisa bilang transportasi. Nah, buat yang contoh kedua. 汽车后面有小孩。汽车后面有小孩。Di belakang mobil ada anak kecil. Nah, selanjutnya 里面 dan 外面。里面 itu di dalam, 外面 itu di luar. Salah satu contohnya nih, Doria 是在家里面。Doria 是在家里面。Doria sedang berada di dalam rumah. Contoh kedua, Doria 是在家外面。Doria 是在家外面。Doria sedang berada di luar rumah. Selanjutnya, 都 seluruh. 榴莲臭豆我都喜欢。榴莲臭豆我都喜欢。Durian, 榴莲 itu durian ya. Durian, 臭豆 itu pete. 我都喜欢. Saya suka semuanya. Selanjutnya,
一下，一下，冷静一下，不用生气了，冷静一下，不用生气了。Harus tenangin diri dulu, jangan marah. Lencing itu tenang. Lencing isya tenang dulu, tenang sebentar. 不用生气了, jangan marah lagi. Gak perlu marah. 房间 kamar. 房间 itu kamar. Nah, salah satu contoh kalimatnya. 他的房间在楼上。他的房间在楼上. Kamarnya ada di atas. 楼上 itu di atas. 房间 kamar. 他的房间在楼上. Selanjutnya 沙发 沙发 sofa. 你哪里买的沙发？你哪里买的沙发？ Sofamu beli di mana? Selanjutnya 桌子 桌子 itu meja. Salah satu contoh kalimatnya 我的手机在桌子上面。我的手机在桌子上面. Nah, itu guys cara-cara penggunaan kalimat dan vocab yang dari nomor 1 sampai 14 ya. Nah, aku bakal review ulang lagi nih vocabnya dari nomor 1 sampai 14. Kalian dengar baik-baik ya. Nomor 1. 在 没有 哪里 哪里 去 找 上面 下面 后面 里面 都 一下 房间 沙发 桌子. Nah, itu vocab dari nomor 1 sampai 14 nih guys. Nih, sekarang masuk ke goresannya. Goresan akan dijelasin oleh Koko Sam. Semangat nih guys dengarnya. Ini pertama nih ya. Cai. Di mana? Nah, ini jumlah goresan ada 6. Ini nggak terlalu susah nih. Pertama, kita bikin dari paling atas kiri nih ya. Ingat ya. Pertama, kamu bikin kayak tanda minus dulu. Terus bikin garis miring. Angka 1. Nah, itu 3 goresan pertama ya. Sekarang kita masuk dalam radikal. Radikalnya itu ada 3 goresan terakhir. Pertama kalian bikin tanda minus dulu. Angka 1 tutup dengan tanda minus lagi di paling bawahnya. Itu terakhir ya. Jumlah goresan ada 6. Cai. Di mana? Lanjut nih. Meiyo. Kita mulai dari Mei-nya dulu nih ya. Ini total jumlah goresan ada 7. Pertama yang kita lakuin, kamu bikin 2 tanda petik dulu tuh di atas tuh. 1, 2. Terus bikin kayak tanda garis miring kecil. Garis miringnya setengahnya, nggak usah terlalu panjang. Lanjut, kamu bikin garis miring. Angka 7, petik ke kiri. Lanjut nih bawah kanannya nih ya. Kamu bikin tanda minus, terus bikin garis miring. Untuk goresan terakhir, kalian bikin garis miring ke bawah kanan. Itu untuk Mei-nya. Selanjutnya untuk Yo. Jumlah goresan hanya ada 6. Ini nggak terlalu susah. Pertama, kamu bikin tanda minus. Garis miring panjang. Terus kita masuk dalam radikalnya nih. Bikin angka 1. Bikin ke angka 7. Terus congkel ke kiri. Terus bikin 2 tanda minus di dalamnya. Itu kelar ya. Meiyo. Tidak ada. Atau tidak punya. Ketiga nih. Nali. Artinya di mana. Pertama kita bikin dari na-nya dulu nih. Na. Jumlah goresan ada 9. Pertama. Kita bikin kotak dulu tuh paling kiri tuh. Itu pertama kalian bikin 1 garis di paling kirinya. Bikin angka 1. Bikin angka 7. Tutup kotaknya. Lanjut. Untuk goresan keempat, kamu bikin angka 7 dulu, terus kalian congkel ke kiri.
bikin 2 garis tengahnya, terus bikin garis miring. Untuk garisan ke-8-nya itu kamu bikin kayak garis yang berelok-elok itu tuh ya. Kamu bikin angka 7, terus tambah lagi bawahnya. Bikin garis miring ke kanan bawah, terus congkel ke kiri. Terus terakhir, kalian bikin angka 1 panjang. Kelar ya, itu untuk na. Lanjut nih, di li. Jumlah garisan ada 12. Pertama, kamu bikin tanda petik dulu. Bikin tanda petik di atas. Terus bikin angka 7 tapi miring. Bikin angka 1. Bikin 2 tanda petik. Lanjut, sekarang masuk ke bagian kanannya. Pertama, kamu bikin kotak dulu nih. Bikin angka 1, angka 7, 1 tanda minus di dalamnya, terus 1 lagi tanda minus di bawahnya untuk tutup. Lanjut, kita bikin 1 garis panjang. Kayak angka 1, terus bikin kayak tanda minus 1, terus tanda minus lagi di bawahnya. Tapi ini panjang ya. Nali, di mana? Untuk na-nya ada 9 goresan, li-nya ada 12 goresan. Kita lanjut nih ya. Ci, pergi. Ini gampang nih. Jumlah goresan cuma ada 5. Pertama, kamu bikin tanda minus dulu. Terus bikin tanda 1. Terus bikin tanda minus lagi panjang. Terus bawahnya, kamu bikin garis miring dulu. Terus kalian tarik garis ke kanan. Nah, itu untuk goresan keempat ya. Itu 1 goresan ya. Lanjut terakhir nih, untuk goresan kelima, kalian bikin garis miring. Kelar deh. Jumlah goresan ada 5. Ci, pergi. Lanjut. Cao, mencari. Ini jumlah goresan ada 7. Kita mulai nih ya. Kita pertama bikin dari radikalnya. Kita pertama bikin tanda minus. Angka 1 congkel ke kiri. Terus bikin garis miring. Lanjut ke sebelah kanannya nih. Kalian bikin tanda minus dulu. Terus bikin garis miring. Congkel ke atas. Terus bikin garis miring lagi. Petik terakhir. Itu jumlah goresan ada 7. Cao, mencari. Nih kalian boleh nih kalian latihan nih ya. Latihan terus-terusan nih yang cao ini nih. Soalnya itu bakal lumayan sering dipakai sih. Lanjut nih. Shangmian, atas. Atau bagian atas pokoknya. Pertama, kita bikin dari shangnya dulu ya. Jumlah goresan ada 3. Pertama, kamu bikin angka 1 dulu. Terus di sebelah kanannya kamu bikin kayak tanda minus gitu. Terus bagian bawahnya kamu bikin 1 garis panjang tuh ya. Itu untuk shang, atas. Jumlah goresan ada 3. Sekarang untuk miannya ini. Mian itu tuh buat penunjukan ke arah gitu. Jumlah goresan ada 9. Mien. Pertama kalian bikin 1 garis dulu di atas. Tanda petik. Terus bikin kotak. Bikin angka 1, angka 7. Terus kalian bikin kayak angka 1 dulu di dalamnya. Bikin lagi angka 1 di sampingnya. Bikin 2 garis di dalamnya. Terus tutup kotaknya. Mien. Shang mien. Bagian atas. Atau atas juga bisa. Shangnya 3 goresan. Miennya ada 9 goresan. Lanjut nih ya. Xiamien. Arti bawah. Itu bagian bawah. Sekarang kita mulai dari sianya dulu nih ya. Goresan cuma ada 3. Sia pertama kamu bikin 1 tanda minus dulu panjang. Terus bikin angka 1. Petik. Kelar ya untuk yang sianya. Nah untuk miennya itu kan sama tuh kayak yang bagian atas tuh. Atau bagian sebelumnya tuh. Shangmian, xiamien. Mien itu sama aja ya. Kalian bisa lihat untuk yang bagian atasnya lagi gimana. Ini pokoknya yang ada mien-miennya ini nih. Kalian latihannya sering-sering ya. Kalian latihan bagian miennya ini. Kalau kamu tulis kata miennya itu sendiri. Kalian latihan terus-terusan. Soalnya itu bakal sering banget keluar. Untuk yang kata miennya ini ya. Lanjut nih ya. Hou mien. Tuh kan. Miennya keluar lagi tuh. Hou mien. Itu artinya belakang atau bagian belakang. Aku bakal jelasin ya untuk hou-nya doang ya. Pertama, kamu bikin 2 garis. Untuk bagian kirinya, kamu bikin 2 garis di atas, 1, 2. Terus bikin angka 1. Terus lanjut.
Untuk yang sebelah kanannya, kamu bikin garis miring, tarik ke kanan. Garis miring, tarik ke kanan. Tanda petik, terus garis miring lagi. Terus bikin ke angka 7 tapi miring. Terus garis miring dari tengah ke bagian bawah kanan. Itu untuk how-nya itu ya. Nah, untuk yang mien-nya sama. Kalian latihan lagi ya, mien-nya. Kalian tulis ulang-ulang terus sampai di luar otak. Lanjut nih ya. Nah, sekarang kan li mien. Li mien. Nah, untuk li-nya tadi kan udah jelasin tuh di bagian nali. Nali. Nali itu li. Mien-nya juga kan tadi udah jelasin. Nah, ini kalian, ini aku review cepetnya ini ya. Li-nya tuh ada 12 goresan, mien-nya ada 9 goresan. Nah, itu kalian bisa ikutin, lihat yang di atas aja ya. Atau kalian nonton video yang ada di sini. Semangat ya. Lanjut. To. To. Seluruh. Nah, ini jumlah goresan ada 10. Ini agak susah dikit. Kita mulai nih ya. Pertama, kamu bikin tanda minus. Terus bikin angka 1. Terus tutup lagi pakai angka minus. Itu untuk bagian atas kiri ya. Lanjut, kalian bikin garis miring panjang. Terus bikin kotak. Angka 1, angka 7. Garis tengah. Garis tengahnya itu. Terus tutup kotaknya. Lanjut nih, sekarang sebelah kanannya. Pertama kamu bikin garis yang banyak belok-belokannya tuh. Bikin angka 7. Terus garis miring bawahnya congkel ke kiri. Nah itu tuh satu goresan ya semuanya itu ya. Terus untuk goresan terakhir kamu bikin angka 1 panjang. Kelar ya. To. Seluruh. Lanjut nih sekarang nih. Isya. Isya. Nih ini kan udah pernah nih. I-nya gampang banget. Terus sia-nya tuh sama aja sama kayak siamien. Siamien tesia. Nih kalian lihat nih ya. Untuk sia-nya itu ada satu garis di atasnya, angka 1, terus petik. Sama kayak siamien tadi. Artinya sebentar. Isya sebentar. Aku lanjut nih ya ke yang setelah ini. Fangjian. Fangjian. Nah ini agak ribet nih. Kalian pertama harus bikin fangnya dulu. Fangnya ini ada 8 goresan. Pertama, kamu bikin tanda petik dulu di atas. Tanda petik. Terus bikin kayak angka 7. Terus bikin garis di bawahnya. Garis miring panjang. Lanjut sekarang untuk bagian dalamnya. Lagi bagian bawahnya tuh. Kalian petik. Tanda minus. Terus bikin kayak angka 7 miring itu tuh. Kayak angka 7. Petik ke kiri. Terus garis miring. Lanjut ke cien-nya nih. Cien. Ada 12 goresan. Pertama kau bikin angka 1. Angka 7. Bikin satu garis di dalamnya. Tutup. Lanjut sekarang untuk bagian kanannya nih. Kalian sama. Bikin satu garis dulu. Angka 1. Angka 7 panjang. Congkel ke kiri. Bikin satu garis di dalamnya. Tutup. Terus untuk bagian tengah-tengahnya tuh. Ingat ya. Ini yang bagian tengah-tengahnya itu terakhir ya. Kalian bikin kotak dulu. Bikin angka 1. Angka 7. Satu garis dalamnya. Tutup kotaknya. Nah kelar ya. Cuma goresnya 12 tuh. Fang Jien. Kamar. Shafa. Shafa. Sofa. Ini mirip-mirip nih ya. Pinyin sama arti Indonesia nih. Kita mulai dari sha-nya dulu nih. 7 goresan. Pertama kalian bikin dari radikalnya dari sebelah kirinya. Bikin 2 tanda petik. Terus garis miring. Lanjut ke sebelah kanannya. Kalau bikin angka 1. Petik kiri. Petik kanan. Garis miring. Kelar ya. 7 goresan. Sha. Lanjut ke fa. Fa. 12 goresan. Kita mulai nih dari kiri atas. Ingat selalu dari kiri atas. Pertama kamu bikin kayak angka 7 tapi miring. Petik. Terus sebelah kanannya 2 petik di atas. Terus garis miring. Lanjut sekarang ke bawah kiri. Bikin angka 7. Tanda minus kecil. Terus bikin satu garis. Kayak angka 1 dulu. Kamu bikin angka 1. Tarik ke kanan. Tarik ke bawah. Congkel ke kiri. Itu untuk goresan ke-8 itu satu goresan ya. Lanjut ke sebelah
kanannya. Goresan ke-9 nih. Kalian bikin garis miring kecil. Terus bikin kayak angka 7, tapi kalian tarik ke kanan. Lanjut sekarang bagian bawahnya. Kalian bikin kayak garis, bukan kayak garis sih, kayak angka 7 ini. Ini kalian bikin kayak angka 7, tapi miring ya bawahnya. Terus garis miring dari tengah ke bawah kanan. Kelar ya, jumlah goresan ada 12. Sha-nya ada 7 goresan, Fa-nya ada 12 goresan. Sha, Fa, sofa. Lanjut nih ya. Zuo zi, zuo zi. Ini, zuo-nya ini ada 10 goresan. Zi-nya ada 3 goresan. Zuo zi, meja. Kita mulai dari zuo-nya dulu ya. Zuo. Pertama kamu bikin kayak angka 1, terus kita ada minus di samping kanannya. Lanjut ke bagian bawahnya, kamu bikin kotak dulu nih. Bikin angka 1, angka 7, bikin satu garis dalamnya, terus tutup. Lanjut bawahnya lagi. Nah, untuk bawahnya, garis miring kiri, garis miring kanan. Sekarang lanjut untuk C-nya ini nih. Cuman gampang, ada 3 goresan. Pertama, kau bikin kayak angka 7, tapi miring ya. Terus bikin angka 1, tapi congkel ke kiri, terus tanda minus panjang. Udah kelar deh, cuma ada 3 goresan. Zuo zi, zuo zi. Artinya meja. Kita lanjut nih ya ke bagian game yang akan dijelaskan sama kakak Silvi. Simak baik-baik ya. Nah, sekarang ke sesi game nih guys. Nih, bantu kami carikan boneka teddy bear nih. Gimana sih boneka teddy bearnya ada di gambar ini? Kalian tolong carikan dong. Nah, udah kalian carikan, udah dapet. Nah, kalian tulis Mandarinnya. Hei, boneka teddy bear itu ada di mana? Aku kasih kalian 10 detik ya buat kalian cari. Udah. Nah, ini kan teddy bear-nya ada di atas sofa ya. Kalau teddy bear di atas sofa Mandarinnya apa nih? Kalian masih ingat gak? Teddy bear 在沙发上面 Teddy bear 在沙发上面 Yang kedua, bantu carikan apel dong. Lalu sebutin lokasi dan dalam bahasa Mandarinnya. Apelnya di mana nih? Aku kasih kalian 10 detik ya. Dah. 苹果在桌子上面。苹果在桌子上面。Apel ada berada di atas meja. Nih, game terakhir ya. Ayo bantu carikan baju nih, lalu sebutin lokasinya ya dalam bahasa Mandarin. Kasih kalian 10 detik lagi. Nih, ini bajunya kan ada di bawah meja ya. Berarti 衣服在桌子下面。衣服在桌子下面。Guys, gimana gamenya? Nih guys, sekarang kita masuk ke sesi latihan ya. Latihannya ini kalian di sini nggak ada 4 gambar dari 4 gambar ini. 4 gambar ini ada di mana? Tuh, kan udah ditulis ya titik cai nali. Lalu kalian harus mengisi nih orangnya ini di mana, mainannya ada di mana gitu. Pertama nih, Rizky. Aku sebelumnya aku kasih kalian 10 detik ya buat tulis Mandarinnya dulu. Dah.
Nih, si Rizky ada di mana nih? Rizky ada di dalam kamar. Berarti Rizky 在房间里面。Rizky 在房间里面。Yang kedua, mainan Hansen. Hansen 的玩具在桌子上面。Hansen 的玩具在桌子上面。Alyong nih, Alyong ada di rumah nih. Berarti Alyong 在家外面。Alyong 在外面。Terakhir, alat tulis. Alat tulis kan 文具。文具。Mainan alat tulis ada di dalam kotak pensil. Kotak pensil itu 铅笔盒。铅笔盒。文具，我的文具在铅笔盒里面。我的文具在铅笔盒里面。Nah guys, itu soal latihan hari ini ya. Nih, selanjutnya kita ke tugas rumah. Aku bakal jelasin ke kalian tugas rumah untuk bab ini. Nah, kalian harus kumpulkan ya buat next pertemuan. Tugas rumah pertama, di sini ada dua orang ya, dialog antara dua orang. Nah, kalian tuh harus mengisi sesuai bacaan bab hari ini. Yang kedua, tugas rumahnya di sini kan kalian udah lihat ya. Benda-benda ini ada di mana aja nih. Nah, kalian lihat next slide nih. Next slide ini kan ada soal dari nomor 1 sampai 7. Nah, kalian tuh harus sesuaikan yang ada gambar di atas ini. Misalnya ini nomor 1. Misalnya contohnya nih, 牛奶在桌子上面。牛奶在桌子上面。Nah, kalian tuh harus mengisi menggunakan 上 atau 下 atau 后 atau 前。上下后 dan 前。上 itu atas, 下 bawah, 后 belakang, 前 itu depan, 后面前面上面下面。Nah, nomor 1 nih. Aku bakal jelasin dulu artinya ya sama bacanya. 面包和蛋糕在桌子 bla bla bla. Nomor 1, roti dan kue ada di mananya meja. Kedua, 牛奶在面包 bla bla bla. 牛奶在面包 bla bla bla. Susu ada di mananya roti nih. 3, 水果果汁在蛋糕。水果果汁在蛋糕。Buah-buahan, jus buah ada di mana kue. 4, 礼物在桌子 bla bla bla. 礼物在桌子 bla bla bla. 礼物itu hadiah. Hadiah ada di mananya meja nih. 5, 漫画书和玩具在电视 bla bla bla. 漫画书和玩具在电视 bla bla bla. Buku komik dan mainan ada di mananya TV nih. Nomor 6,
电视在房间 bla 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 电视在房间 bla 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 TV ada di mana kamar nih. Terakhir, 球在沙发 bla 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 球在沙发 bla bla bla. Nah, bola ada di mana sofa nih. Nah, itu tugas rumah yang terakhir ya. Nah, kalian harus kerjakan nih, kumpulin ya di Google Drive. Ntar aku bakal kasih kalian linknya ya. Nah, ini udah berakhir nih slide-nya. Gimana guys kelasnya? Udah semakin naik level ya. Semangat ya guys. Aku sekarang mau pamit dulu. Bye bye. Semangat ya.